Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para narasumber yang sangat kece-kece. Kemudian ada followers serta viewers live Instagram kita @perpustakaan.umm yang setia sekali untuk mengikuti kegiatan kita. Oke, teman-teman, pada agenda kali ini kita juga ada lagi di sesi UMM Lip Talk sesi 3. Ini ada pustakawan kami yang tersebar di 4 titik. Yang pertama ada di Perpustakaan Pusat, ada Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Kemudian ada Halo Mbak juga Bu Rina. Ria. Halo. Ada Bu Ria yang ada di Perpustakaan Masjid AR Fahrudin. Selamat pagi Bu Ria. Assalamualaikum semuanya. Salam. Kemudian juga ada Mas Zawawi yang ada di Perpustakaan Pasca Sarjana. Selamat pagi Mas Zawawi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengalami berbagai macam siaran percobaan, alhamdulillah kita uh, menemukan solusi yang insya Allah terbaik ya kali ini. Semoga siaran kita hari ini lancar seperti itu. Nah, teman-teman, untuk menyambut semester baru ini, tentunya perpustakaan juga akan memberikan fasilitas layanan service yang insya Allah maksimal seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan untuk masing-masing unit keistimewaannya apa saja ya. Dimulai dari perpustakaan pusat. Mungkin Mbak Retno bisa sharing-sharing sedikit ke kita. Oke, silakan Mbak Retno. Oke, terima kasih banyak Mbak Rina. Mungkin teman-teman perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Retno Wijastuti Ika Wijaya. Saya adalah seorang pustakawan dari Perpustakaan Ustaz Muhammadiyah Malang. Kebetulan saya bertugas di Perpustakaan Pusat. Lokasinya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, lokasi Perpustakaan Pusat berada di kampus 3. Kemudian kalau untuk persiapan menghadapi mahasiswa baru, kebetulan mulai saat ini kita full 100% perkuliahan dilaksanakan secara daring. Setelah 2 tahun kemarin luring ya teman-teman, jadi kita semangat sekali, excited banget. Ini teman-teman pustakawan, pemustaka juga sudah banyak yang berkunjung, sudah mulai. Nah, untuk fasilitas yang ada di perpustakaan pusat sendiri adalah yang pertama, perpustakaan pusat terdiri dari satu gedung dengan 3 lantai, maka jumlah koleksi yang dimiliki di perpustakaan pusat sangat banyak, sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai fakultas dan ada sekitar 53 prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian kita juga punya ruang akses untuk internet gratis yang bisa digunakan oleh mahasiswa, mungkin mau mengerjakan tugas. Kemudian ada ruang digital library untuk mengakses e-jurnal, ataupun biasanya kita sebut ruang repositorinya UMM. Kemudian bisa mengakses tugas akhir dari kakak-kakak tingkat, juga bisa mengakses e-jurnal yang telah dilanggan oleh perpustakaan. Selain bahan-bahan koleksi dan juga sarana dan prasarana seperti itu, kami juga menyediakan ada pojok rekreasi dan juga ada ruang akses publik. Jadi teman-teman nggak datang ke perpustakaan hanya untuk mencari sumber referensi, tapi bisa sekedar refreshing di pojok rekreasi, bisa lesehan, bisa sambil leyeh-leyeh. Mungkin tadinya lelah kuliah dari pagi hingga siang, ada jeda waktu 1 jam beristirahat terlebih dahulu di perpustakaan UMM. Kami juga ada kantin, ada musola, jadi jangan takut kalau misalnya mengerjakan tugas seharian, tetap bisa sholat dengan tepat waktu, lapar bisa tinggal makan. Kemudian kita juga untuk di lantai 1 ada ruang pelatihan literasi informasi. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan literasi informasi, biasanya kita lakukan setiap bulan, selalu ada jadwal untuk pelatihan, ada kegiatan literasi informasi, bagaimana menggunakan Mendeley, kemudian
tips dan trik untuk mencari sumber referensi, penggunaan e-resource yang sudah dilanggankan dan juga yang bisa diakses secara bebas, bagaimana tips dan trik cara menulis yang baik dan benar, cara memparafrase agar tidak terkena plagiasi. Kemudian di lantai 3 kita juga ada ruangan untuk kegiatan pelatihan BIMTEK. Nah, ini khusus untuk mahasiswa baru. Nanti untuk kegiatan BIMTEK yang biasanya 2 tahun kemarin kita lakukan secara daring, untuk tahun ini kita kemarin luring ya, untuk insya Allah tahun ini kita akan lakukan secara daring, jadi lebih semangat. Nah, juga ada beberapa renovasi ruangan agar tampilan perpustakaan juga lebih menarik buat teman-teman. Mungkin itu sedikit gambaran dari perpustakaan pusat, Mbak Rina. Oke, terima kasih ya, Mbak. Ya, oke. Itu tadi teman-teman paparan keistimewaan dari perpustakaan pusat. Nah, fasilitasnya di sana sangat lengkap. Kemudian ada apa aja ya di perpustakaan Masjid AR Fahrudin. Silahkan Bu Ria. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum. Kita kenalan dulu. Perkenalkan saya Bu Askaria Purwaningsih. Saya juga pustakawan dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang yang kebetulan sekarang sedang bertugas sebagai perpustakaan masjid. Untuk mengenai keistimewaan, pastinya karena kita istimewanya ada di lokasi Mungkin bisa kita bantu ya. Mohon maaf Bu Ria. Ke Muhammadiyah ya. Ini kayaknya jaringannya terputus-putus, jadi suaranya tersendat. Halo Bu Ria. Mungkin di switch dulu untuk pasca, nanti Bu Ria biar akses WiFi dulu biar jaringannya stabil. Boleh, silakan. Iya, emang wifi-nya. Silakan. Oh ya, kalau ini lancar, Bu. Iya. Oke, mungkin ya kita alihkan dulu ke Mas Zawawi ya, yang ada di Pasca Sarjana. Silakan Mas Zawawi cerita sedikit keistimewaan ada di sana. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, selamat pagi yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita acaranya daring, semoga teman-teman dapat mengambil maksud atau arti dalam acara pada pagi hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zawi, saya pustakawan di Perpustakaan GKB 4 ya, Perpustakaan Pasca Sarjana. Lokasinya tepatnya di lantai 1 GKB 4 ya, mungkin teman-teman baru yang kuliah di sini mungkin dari hukum sama psikologi ya, yang banyak sama Pasca Sarjana seperti itu. Nah, untuk Perpustakaan Pasca itu pastinya banyak koleksi-koleksi yang berkenaan tentang jurusan-jurusan yang ada di Pasca Sarjana, serta yang ada di gedung ini, seperti Fakultas Hukum. Banyak sekali di sini koleksi tentang buku hukum dan buku psikologi, banyak banget di sini ya, seperti itu teman-teman. Untuk fasilitasnya, ya di sini wifi-nya terkenal cepat sih, kata Infocom seperti itu, paling cepat. Keunggulannya di situ. Terus di sini untuk saat ini mungkin belum seberapa rame karena mungkin belum banyak yang tahu ya.
Kecuali nanti kalau sudah banyak yang tahu pasti penuh sekali seperti itu. Tapi di sini ada ruangan khusus untuk mahasiswa pasca sarjana, walaupun ramai tapi tetap terasa sunyi sekali karena hanya untuk mahasiswa pasca sarjana yang bisa masuk seperti itu. Oke, terus untuk layanannya di sini ada komputer gratis, terus kemudian ini langsung saya jelaskan semua atau enggak, Mbak? Atau cukup perkenalan aja? Nanti sambung lagi ya. Oke, silakan. Kalau nanti sambung lagi, nanti saya akan lanjutkan lagi. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Oke. Terima kasih Mas Zawawi. Saya juga mau sharing ya, kebetulan saya juga ada di Perpustakaan Kampus 2, letaknya ada di Civitas Akademika Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran. Cerita sedikit ya, di sini mungkin keistimewaan dari Perpustakaan Kampus 2, ya sama seperti unit-unit yang lain, tapi kita bedanya di sini menyajikan buku-buku koleksi tentang yang temanya tentang kesehatan seperti kedokteran ataupun perawatan, farmasi dan lainnya seperti itu. Untuk fasilitas mungkin digital library juga sama seperti perpustakaan lain juga kami sediakan. Cuma mungkin untuk yang lebih lengkap dan komplit memang ada di perpustakaan pusat seperti itu. Nah, menyambung dari yang Bu Ria tadi ya, mungkin mohon maaf karena jaringannya tidak bagus. Mungkin kalau di perpustakaan masjid tadi saya tambahkan, itu adalah perpustakaan yang fokusnya untuk menyajikan koleksi keislaman dan kemuhammadiyahan, seperti itu. Baik teman-teman, untuk tahun ini, alhamdulillah kan kita melaksanakan pembelajaran secara luring atau offline ya, full luring. Setelah sebelumnya itu adalah daring ya, karena untuk menekan angka COVID, jadi kita daring. Nah, seperti apa sih kira-kira persiapan kita menyambut pembelajaran secara luring? Monggo bisa langsung ke Mas Zawawi lagi mungkin. Langsung ke saya ya. Oke. Langsung ke saya teman-teman. Di sini kebetulan ada mahasiswa ya. Ini mahasiswa yang berkunjung di pasca sarjana. Nah, ini teman-teman kalau mau nyari buku itu langsung di komputer sini ya. Mungkin mahasiswa baru belum ikuti BIMTEK ya. Ini saya lihat banyak sekali mahasiswa baru yang belum ikuti BIMTEK, akhirnya dia nyari bukunya langsung ke rak buku. Ini udah bisa Mbak, silakan digunakan. Ya. Nah, tadi kebetulan servernya gagal. Kabelnya terputus. Ya, kita mulai dari depan teman-teman ya. Oke. Ya, mungkin secara singkat aja Mas Zawawi, persiapannya seperti apa gitu, apakah? Ya. Oke ya, seperti perpustakaannya yang lain, masuknya harus absen, terus ada lokernya juga. Di sini mungkin yang beda ya, ini ada tempatnya ini. Ya. Nah, tempatnya ini modelnya seperti ini, teman-teman. Oke, terus kemudian di sini kalau mau cari referensi, silakan bisa langsung ke searching di sini. Ya. Bisa langsung searching aja, cukup menggunakan barcode, teman-teman bisa mencari secara otomatis. Nah, di perpustakaan pasca ini yang jelas tidak dimiliki oleh perpustakaan yang lain adalah koleksi yang ada di pojok itu, teman-teman. Ya, koleksi yang ada di pojok ini seperti ini. Ini koleksi apa? Ini koleksi disertasi dan tesis ya. Itu enggak dimiliki oleh perpustakaan kampus yang lain itu ya, kampus masjid, kampus 2 ataupun kampus pusat nggak ada ini teman-teman ya. Ini keunggulannya di sini dan ruangan ini yang saya maksud. Nah, di sini adalah ruangannya pasca sarjana. Jadi yang boleh masuk di sini hanya khusus ya teman-teman. Nah, di dalam ada Bapak dosen itu yang lagi konsentrasi, jadi kita tutup aja.
Oke, terus kemudian ya ini kalau kitab di sini ada kitab juga ya teman-teman, sama dengan perpustakaan masjid, sama juga ada kitab-kitabnya, koleksinya juga, koleksi referen, serta koleksi-koleksi cetak yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, dari Mbak Moderator seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Retno. Monggo Mbak Retno. Oke, terima kasih banyak Mbak Rina. Tentunya menyambut kedatangan mahasiswa baru, juga mahasiswa lama yang tadinya kuliahnya luring, sekarang mulai daring. Perpustakaan berbenah diri ya Mbak Rina. Kita mulai menambah koleksi yang kira-kira dibutuhkan, yang ter-up to date, yang terbaru untuk mahasiswa. Kemudian tidak kalah menariknya, kita juga melakukan beberapa redesign ruangan. Jadi mungkin kalau yang mahasiswa yang udah 2 tahun nggak pernah berkunjung ke perpustakaan UMM, pasti akan melihat banyak sekali perubahan yang ada di perpustakaan UMM. Ada UMM Corner, kemudian ruang literasi informasi yang lebih manis, lebih bagus. Kemudian juga ada pembaharuan di ruang digital library. Kemudian ada pembaharuan yang cukup besar untuk ruang pelatihan BIMTEK. Nah, ini merupakan salah satu persiapan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk menyongsong hadirnya mahasiswa dalam kegiatan daring. Semoga dengan apa yang kita lakukan saat ini bisa menambah semangat mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, belajar maupun mencari referensi dan refreshing di perpustakaan. Baik, terima kasih. Oke, kita bisa lanjut ke perpustakaan masjid. Monggo, Buria masih ini ya, bergabung dengan kita? Oke, masih siap. Oke, silakan Buria. Baik. Tadi sempat mohon maaf karena kita tergantung jaringan juga dan titik aksesnya memang agak jauh sih, sekitar 25 meter ya dari perpustakaan, jadi sinyalnya agak putus nyambung. Baiklah, saya lanjutkan, tadi kita sempat terputus. Jadi untuk perpustakaan masjid secara persiapan untuk mahasiswa yang persiapan kuliah luring, pastinya kita menyiapkan koleksi ya, koleksi seperti biasanya. Kemudian kita siapkan fasilitasnya, ruangan ya persiapannya ya paling tidak kita bersihkan lah yang, karena tidak ada perubahan yang sangat signifikan untuk perpustakaan masjid karena memang kita kondisikan kondisinya memang seperti itu. Jadi untuk perubahan lebih baik pastinya dari layanan dan fasilitas yang kita sediakan. Kemudian untuk menyambut semester ke depan, jadi sudah ada beberapa kelas karena memang perpustakaan masjid juga dijadikan kelas untuk beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi kalaupun kita secara kunjungan mungkin masih kurang, tapi kita masih digunakan untuk kelas juga, ada untuk laboratorium juga. Jadi ada beberapa mata kuliah hadis dan tafsir itu menggunakan perpustakaan masjid karena memang rata-rata koleksinya hampir 40% itu adalah buku-buku bahasa Arab atau kitab kuning ya. Kalau tadi mungkin ada di Pasca ada itu karena memang perpustakaan masjid tidak cukup untuk memuat koleksi. Seharusnya memang tempatnya ada di perpustakaan masjid, tapi karena tempatnya terbatas, akhirnya kita numpang sementara disimpan di Pasca. Tapi memang tempatnya memang sudah tidak memungkinkan untuk ditambahkan koleksi. Tapi untuk mendukung beberapa mata kuliah bahasa Arab, kemudian tafsir dan hadis, rata-rata para dosen keislaman dan Muhammadiyah menggunakan perpustakaan sebagai sarana perkuliahan. Nah, itu mungkin kelebihan yang tidak dimiliki oleh perpustakaan yang lain ya. Jadi kemudian kita lebih santai juga sih. Dan yang pasti pada saat waktu sholat duhur dan sholat asar kita wajib tutup. Itu keistimewaannya. Jadi kita dekat dengan masjid karena harus sholat di masjid. Kemudian mungkin itu saja dulu ya. Jadi bisa serahkan kembali ke Mbak Mona. Silakan dilanjut Mbak Mona. Ya, terima kasih Bu Ria. Adem gitu Bu ya, mendengarnya, membayangkan suasana di perpustakaan masjid seperti itu. Mungkin
Iya, mungkin bisa kita share juga harapannya untuk teman-teman pustakawan ini apa ya untuk menyambut semester baru ini. Kita kembalikan ke Mbak Retno. Monggo silahkan Mbak Retno. Oke, terima kasih Mbak Mona. Untuk harapannya, semoga para pemustaka, terutama dari mahasiswa, ini dapat mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana fasilitas yang sudah kita sediakan, karena apa yang kita sediakan ini semua diperuntukkan untuk pengguna, baik itu dari dosen, baik itu karyawan, dan pengguna terbesar kita adalah mahasiswa. Jadi apa yang sudah disediakan oleh perpustakaan, semoga bisa dioptimalkan penggunaannya, agar meningkatkan semangat teman-teman dalam mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan harapannya mereka semua bisa lulus tepat waktu dengan semua sarana prasarana yang sudah kita siapkan. Kemudian harapannya apa yang sudah kita lakukan saat ini bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pemustaka. Mungkin itu Mbak Rina. Mungkin ada harapan dari teman-teman yang lain. Iya, terima kasih. Dari Perpustakaan Masjid Buria, harapannya apa ya? Harapannya yang pasti kalau harapan kami gitu. Jadi untuk lebih mengoptimalkan peran perpustakaan untuk sivitas akademika, harapan kami adalah mungkin mahasiswa lebih banyak terlibat, atau mungkin peran dosen ya, peran dosen sangat kita perlukan untuk melibatkan mahasiswa lebih banyak berkunjung ke perpustakaan. Jadi kalau mungkin selama ini mahasiswa sekarang lebih banyak menggunakan literatur dari internet, dari Google, dari media-media yang sifatnya online gitu. Tapi tidak ada jeleknya dan mungkin tetap harus difahamkan untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang bahwa keberadaan buku juga tetap harus menjadi prioritas. Jadi makanya kita sangat membutuhkan peran para dosen, para pengajar agar lebih banyak melibatkan mahasiswanya. Jadi mungkin entah memberikan tugas untuk studi literatur atau mereview buku, mungkin seperti itu ya. Jadi karena jadi buku tidak benar-benar ditinggalkan oleh pengguna perpustakaan, apalagi mahasiswa. Karena bagaimanapun lamanya buku, kadang tidak isi informasi dari sebuah buku belum tentu tidak belum tergantikan dengan media-media yang sifatnya online yang sekarang mungkin secara orisinalitas koleksi tulisan gitu ya, orisinalitas tulisan itu biasanya tidak tergantikan dengan buku. Kemudian harapan kami perpustakaan khususnya ya, kita semua sebetulnya saya tidak merujuk ke siapa-siapa, jadi kita semua bisa memberikan inovasi, kemudian berpikiran ke depan, bagaimana mengembangkan perpustakaan akan lebih dicintai oleh penggunanya. Jadi kita harus berpikir kira-kira apa sih yang layanan yang bisa diberikan ke pengguna, jadi supaya mahasiswa itu tetap ingin berkunjung ke perpustakaan. Mungkin tadi dicontohkan di perpustakaan pusat merubah beberapa view tampilannya gitu ya, atau pasca dengan beberapa fasilitasnya. Jadi mungkin adalah bagaimana kita memberikan sesuatu yang baru bagi pengguna supaya mereka lebih nyaman dan kerasan di perpustakaan. Masjid pun juga punya rencana nanti kita akan, meskipun tempatnya terbatas, kita akan coba memberikan sedikit perubahan fasilitas supaya lebih nyaman juga di sini. Meskipun itu sudah bikin adem ya secara spiritualitas. Sudah bikin adem, tapi fasilitas juga tetap harus didukung. Dan harapan kami sih kita bisa menambah koleksi ya, karena memang untuk koleksi-koleksi Islam dan Kemuhammadian sudah sangat lama, jadi mahasiswa juga membutuhkan koleksi-koleksi yang sifatnya lebih baru. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak Wana.
Ya, sama-sama Bu Ria, terima kasih juga ya. Semoga kita bisa menambah koleksi ya Bu, khususnya untuk Amin. yang Ya. sifatnya tentang spiritualisme. Semoga bisa dilanjut dengan perpustakaan pasca sarjana. Silahkan Mas Zawawi, harapannya seperti apa ya untuk perpustakaan pasca sarjana? Iya, teman-teman harapannya untuk yang perpustakaan pasca sarjana, ya datang-datang aja ke perpustakaan pasca gitu. Ya, perpustakaan pasca ini nanti kalau kalian sudah berkunjung ke sini nanti ketagihan seperti itulah ya. Harapannya dicoba dulu. Coba-coba dulu. Kalian semisal kalau di sini kan semisal capek kalian bisa tidur-tiduran di tempat yang tadi, di sana juga bisa, di situ juga bisa. Bukan tong sampahnya loh ya. Yang di belakangnya tong sampah itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berkunjung ke sini rata-rata ya tidak hanya mengerjakan mencari buku ya teman-teman. Untuk teman-teman semisal di sini ada fakultas teknik juga seperti itu, teknik industri dan teknik yang lain, mereka rata-rata gambar di sini. Karena mereka mungkin ya merasa nyaman ya seperti itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang baru silahkan dicoba dulu datang ke perpustakaan pasca sarjana. Dicoba, silahkan. Sudah Mbak Rina. Terima kasih. Jadi meskipun tidak seluas, tidak sebesar perpustakaan pusat, tapi di pasca sarjana juga nyaman tentunya untuk menimba ilmu, untuk baca-baca menggunakan segala sesuatu fasilitas yang ada di sana. Baik teman-teman, kalau ada yang ingin tanya, ingin sharing ataupun komentar, silahkan menambahkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Dan informasi juga teman-teman, selama 2 tahun kebelakang ini, BIMTEK ataupun bimbingan teknis pengenalan perpustakaan diadakan secara daring. Nah, untuk tahun ini spesial istimewa BIMTEK akan dilakukan secara luring. Mungkin Bu Ria bisa cerita ya nanti untuk pengumumannya, untuk sedikit di-spill ataupun dikasih kisi-kisi sedikit BIMTEK-nya seperti apa nih. Bu Ria kan juga salah satu dari panitia ya. Monggo Bu Ria, silahkan. Terima kasih Mbak Mona. Padahal jenengan ini yang bagian materi ya. Ya, jadi mungkin kalau bisa diceritakan Bu nanti pengumumannya lewat apa ya Bu ya? Oke, bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru, ya nanti dipersilakan Anda mengeklik website di akademikanya ya, atau juga perusahaan akan memberikan broadcast ke nomor HP adik-adik sekalian untuk bisa mendapatkan informasi tentang pelatihan bimbingan teknis bimbingan teknologi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang yang dikhususkan untuk mahasiswa baru. Bagi mahasiswa lama, kami juga masih membuka pendaftaran, dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran nanti yang belum pernah mengikuti BIMTEK di tahun-tahun sebelumnya, karena kemarin memang kita terkendala pandemi, jadi dua periode BIMTEK kita mengadakan kita lakukan secara daring. Jadi bagi mahasiswa yang masih ingin mengikuti pelatihan bimbingan teknologi perpustakaan, kami persilakan juga untuk melakukan pendaftaran. Tentang materi-materi yang akan disampaikan adalah pengenalan perpustakaan secara umum kepada seluruh sivitas akademika, karena memang nanti harapannya mahasiswa baru khususnya ya itu lebih bisa mengenal perpustakaan dengan baik. Jadi Anda bisa mengenal fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan, kemudian mengenal koleksi-koleksi apa saja yang disediakan oleh perpustakaan, kemudian bagaimana mengakses informasinya. Jadi kita juga ada fasilitas-fasilitas secara sistem yang bisa Anda akses melalui nomor HP atau ke HP dari adik-adik sekalian, ataupun lewat website kami. Jadi dipersilahkan nanti adik-adik mengikuti bimbingan teknologi perpustakaan, pastinya tidak akan rugi. Anda akan tidak merasa kebingungan pada saat Anda berkunjung ke perpustakaan, dan Anda akan mendapatkan bimbingan secara teknis juga.
bagaimana Anda melakukan penelusuran koleksi, pencarian informasi, baik secara luring maupun secara daring. Terima kasih Mbak Wana, mungkin itu. Terima kasih juga Bu Ria, informasi yang sangat bermanfaat untuk semua teman-teman. Baik teman-teman, ini mungkin ada yang ingin di-share lagi dari perpustakaan pusat, dari pasca sarjana ataupun dari masjid. Mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan. Ayo open mic mungkin. Sudah? Sudah? Sepertinya cukup Mbak Rina. Ini tadi Oh, yang saya perlihatkan sekilas tentang ini masih di lantai 1 ya, ini sudah rame banget, iya. ada banyak-banyak yang bisa digunakan oleh Oh, teman-teman alhamdulillah. mahasiswa. Mereka sudah mulai aktif menggunakan kemarin ya, hari perkuliahan pertama. Belum bisa keliling ke lantai 2 dan 3 karena keterbatasan. Ya, ini live report ya. Kebetulan teman-teman ini kita semua pustakawan yang live saat ini kebetulan juga lagi bertugas ya. Ini di sela-sela jam kerja kita. Seperti itu, dan alhamdulillah di seluruh unit ini mulai banyak dikunjungi oleh teman-teman mahasiswa, karena sebelumnya kita lumayan nggak sebanyak akhir-akhir ini ya. Karena selama pandemi pembatasan juga dilakukan seperti itu. Baik, kalau bisa diakhiri, ini kok juga nggak ada yang bertanya-tanya. Sudah jelas semua sepertinya. Oke. Terima kasih. Teman-teman lebih semangat untuk datang langsung daripada bertanya. Iya. Iya, benar sekali. Baik, mungkin terima kasih untuk semua narasumber. Ada Bu Ria yang ada di Perpustakaan Masjid. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Retno yang ada di Perpustakaan Pusat. Dan terakhir ada Mas Zawawi yang ada di Perpustakaan Pasca Sarjana. Sekian ya mungkin dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kedatangan dari teman-teman mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mona, Bu Ria, Mas Zawawi, dan teman-teman semua yang sudah